Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Saira dengan NIM 2023-11009 dari kelas Sistem Kontrol Adaptif A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Gate Scheduling. Gate Scheduling adalah teknik umum yang digunakan untuk mengendalikan sistem nonlinear dengan dinamika yang berubah dari satu kondisi operasi ke kondisi lainnya. Gate Scheduling digunakan ketika satu set parameter pengendali tidak dapat memberikan kinerja dan stabilitas yang diinginkan sepanjang rentang kondisi operasi sistem. Keunggulannya, pertama, performa optimal di berbagai kondisi operasi. Sistem dapat menyesuaikan parameter controller sesuai perubahan kondisi, nonlinearitas, beban, kecepatan, dan lain-lain. Kedua, cocok untuk sistem nonlinear. Dengan mengganti parameter controller berdasarkan titik operasi, sistem nonlinear dapat diperlakukan seperti beberapa sistem linear. Selanjutnya, stabilitas dan respon meningkat memberikan transisi halus antara kondisi operasi sehingga sistem lebih stabil dan respon lebih cepat. Selanjutnya, fleksibel untuk implementasi real-time. Dapat diterapkan pada banyak sistem industri seperti pesawat, turbin, robotika, dan otomotif. Selain itu, memanfaatkan kontrol linear yang telah ada, menghemat waktu desain karena cukup dengan mengatur game schedule tanpa perlu membuat kontrol yang baru. Untuk kelemahannya sendiri, desain dan tuning yang kompleks, membutuhkan identifikasi titik operasi dan interpolar parameter yang akurat. Potensi ketidakstabilan saat transisi, jika perbedaan antara gen tidak halus, sistem bisa mengalami osilasi atau ketidakstabilan. Selain itu, tidak selalu optimal secara global, hanya optimal pada titik-titik operasi yang dirancang, bukan untuk seluruh rentang kondisi. Selain itu, membutuhkan model sistem yang akurat. Kesalahan model dapat menyebabkan jadwal gen tidak sesuai dengan kondisi nyata. Selanjutnya, kesulitan implementasi pada sistem dengan dinamika yang cepat. Perubahan kondisi yang terlalu cepat bisa membuat sistem tidak sempat menyesuaikan gennya. Untuk proses mendesainnya yaitu pertama, melakukan linearisasi model plan dan linear pada kondisi operasi yang berbeda untuk mendapatkan model linear yang menggambarkan perilaku plan di sekitar titik operasi yang sesuai dengan model linear tersebut. Kedua, menyesuaikan gen pengendali untuk semua model plan linear. Ketiga, menerapkan arsitektur pengendali gen schedule di mana gen pengendali dijadwalkan menggunakan variabel penjadwalan, seperti keluaran yang diukur atau keadaan sistem. Berikut ini adalah prinsip kerja dari gen scheduling. Prinsip kerja sistem gen scheduling secara umum melakukan penyesuaian parameter pengendali berdasarkan perubahan kondisi proses agar sistem tetap stabil dan juga responsif. Pada dasarnya, sistem kontrol ini terdiri dari komponen utama seperti set point, controller, proses, dan juga adjustment mechanism. Ketika kondisi operasi berubah seperti suhunya, tekanan, atau kecepatan, auxiliary measurement akan mendeteksi perubahan tersebut. Nilai hasil pengukuran ini digunakan oleh mekanisme penyesuaian untuk membawahi parameter kontrol sehingga controller dapat terus memberikan respon yang optimal sesuai dengan kondisi sistem yang sedang berlangsung. Dengan cara ini, gen scheduling membuat sistem kontrol menjadi adaptif terhadap dinamika proses yang tidak linear atau yang berubah-ubah. Untuk studi kasus yang saya pilih yaitu aircraft dengan gen scheduling. Gen, gen scheduling pada pesawat berfungsi untuk mengatasi perubahan dinamika pesawat yang sangat bervariasi selama penerbangan. Teknik ini menggunakan data offline yang sudah disisipkan dalam bentuk lookup table untuk mengatur controller sesuai dengan kondisi aktual pesawat yang diukur secara real time. Dengan demikian, controller dapat menyesuaikan gennya berdasarkan variabel jadwal yang berubah-ubah, sehingga mampu mempertahankan performa dan stabilitas pesawat di berbagai titik operasi. Namun, terdapat tantangan dalam menjaga stabilitas saat terjadi transisi antar titik operasi karena ada zona transisi yang bisa menyebabkan masalah stabilitas jika metode klasik digunakan. Oleh karena itu, penyesuaian gen yang halus dan adaptasi yang tepat sangat penting agar pesawat tetap terkontrol dan baik di semua kondisi penerbangan. Untuk prinsip kerja sendiri yaitu berikut ini. Pada pesawat terbang, gen scheduling berfungsi untuk menjaga stabilitas dan performa kendali saat kondisi penerbangan berubah, seperti kecepatannya, ketinggian, atau sudutnya. Sistem ini menggunakan auxiliary measurement untuk membaca variabel penerbangan.
lalu mengirimkannya ke adaptasi mekanisme yang berisi offline lookup table data, yaitu data yang berisi nilai gain yang sesuai untuk setiap kondisi terbang. Nilai gain yang tepat kemudian dikirim ke Gen Scheduling Controller untuk mengatur respons sistem kendali pesawat agar tetap stabil dan akurat. Untuk grafik ini, menunjukkan perubahan gain secara bertahap untuk setiap kondisi terbang, di mana setiap transisi antar titik harus dijaga kestabilannya. Dengan demikian, Gen Scheduling memungkinkan pesawat beradaptasi secara real-time terhadap perubahan kondisi penerbangan. Kesimpulannya, Gen Scheduling adalah teknik pengendalian yang digunakan untuk mengatasi perubahan karakteristik sistem yang bersifat non-linear dan berubah-ubah, seperti pada pesawat terbang. Teknik ini menerapkan berbagai set parameter kontrol yang disesuaikan secara dinamis terhadap kondisi operasi saat itu, sehingga sistem tetap stabil dan responsif di berbagai situasi. Penerapannya di pesawat membantu menjaga performa dan stabilitas selama fase penerbangan yang berbeda, dengan menyesuaikan kontrol secara otomatis sesuai perubahan kecepatan, ketinggian, dan juga sudutnya. Ini adalah pustaka yang saya gunakan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.